Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang menarik ketika kita bicara tentang sejarah keberadaan Malioboro. Banyak ditulis di babat-babat. Artinya ketika kita melihat dari sisi sejarah Malioboro tidak lepas dari sejarah pembuatan kota yang bernama Ngayogyakarta, di mana Yogyakarta ini dibangun atas dasar santra, konsep santra yaitu san dan tra. Ini bahasa Sangkrit di atas bahasa Sangsekerta, yang harapan Mangkubumi mengharapkan masyarakat Jogja itu adalah masyarakat yang baik dan tetap fokus pada pesan kewalian, yaitu apa yang dibawa oleh baginda Nabi bernama Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Malioboro yang secara sejarah didegradasikan oleh kekuatan-kekuatan sekuler dan juga kekuatan-kekuatan penjajah waktu itu, semisal Belanda merusak secara nilai filosofi kota Ngayogyakarta, salah satunya nama Malioboro sendiri dirubah menjadi nama Walioboro dirubah menjadi Malioboro, yang secara esensi sebenarnya Malioboro adalah Walioboro, diambil dari dua kosakata penting, yaitu wali dan obor. Mangkubumi sengaja membuat nama Walioboro ini agar masyarakatnya dekat dengan sejarah keumatan, sejarah keislaman juga kemusliman masyarakat Yogyakarta. Malioboro yang secara arti adalah wali dan obor. Harapan Mangkubumi, masyarakat Jogja selalu berpegang kepada dua warisan perkara hidup yang diberikan oleh Rasul kita Muhammad, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sejarahnya sangat menarik. Coba kita mulai dari sisi pembuatan tata kota Jogja. Semisal kalau kita ke selatan, di sana ada kita kenal namanya Laut Kidul, yang secara historis didegradasikan sejarahnya seolah-olah di Laut Kidul itu ada semacam makhluk Nyi Loro Kidul, padahal pesan yang hendak disampaikan Nyi Loro Kidul itu sebagai simbol, yaitu hati rakyat. Gejolak Laut Kidul itu adalah gejolak hati rakyat yang harus dimong oleh keberadaan Kesultanan Ngayogyakarta sendiri dalam bentuk labuh. Konsep labuhan itu sebenarnya konsep di mana output sosialnya Raja Mataram, penerus generasi Raja Mataram termasuk Kesultanan Ngayogyakarta, haruslah memberikan kekayaan kerajaan untuk rakyatnya. Nyi Loro Kidul selaku simbol rakyat, berarti kekayaan kerajaan tidak hanya untuk keluarga raja saja, tapi untuk rakyat Ngayogyakarta juga. Jadi output sosial yang saya maksud adalah bahwa kekayaan raja, output sosialnya itu adalah raja memberikan tanah secara cuma-cuma kepada rakyatnya dalam konteks yang kita kenal dengan namanya Magersari. Seperti tanah UGM adalah tanah Magersari untuk dunia pendidikan. Kemudian untuk pasir besi di Kulon Progo adalah tanah Magersari milik keraton yang diberikan kepada rakyatnya secara cuma-cuma untuk kepentingan pertambangan dan sebagainya. Kemudian di Wonosari ada hutan jati yang itu juga tanah milik keraton, itu juga sebagai Magersari, yaitu tanah yang diberikan secara cuma-cuma kepada rakyatnya untuk kepentingan perkebunan dan pertanian di wilayah Wonosari dan Ngayogyakarta. Kemudian kita coba tengok, kalau kita jalan ke utara lagi, kita kenal apa yang dinamakan dengan Panggung Krapyak, yang letaknya persis di dekat Pondok Krapyak. Itu sengaja dibangun oleh Mangkubumi dalam rangka mengenalkan hakikat kelahiran manusia di bumi. Panggung Krapyak sebagai simbol Guwa Garbo Ibu. Artinya apa? Seseorang yang baru lahir, kemudian dia lahir kemudian harus disangoni, dalam bahasa Jawa disangoni itu diberikan sesuatu, dikasih ubo rampe. Ubo rampe itu semacam sesuatu yang bisa diterima oleh anak, yang dikenal dalam konsep Islam adalah setiap anak lahir diadani. Makanya di situ ditaruh juga oleh seorang Mangkubumi sebuah pondok besar bernama Pondok Krapyak. Setiap anak lahir harus disangoni, diberitahu,
diberi ilmu agama. Artinya apa? Betapa pentingnya sebuah kelahiran seorang anak itu dengan dihadirkan kekuatan-kekuatan ilmu agama. Kemudian kita melaku ke utara lagi, kita kenal apa yang dinamakan dengan nama Plengkung Gading, yang secara sejarah itu didegradasikan juga oleh penjajah. Nama aslinya adalah Nirboyo. Ini banyak ditulis di babat-babat Kerapyak yang Plengkung Gading yang nama aslinya adalah Nirboyo, berarti keberadaan anak itu selalu dalam kondisi bahaya sehingga perlu dimong oleh seorang bapak dan ibunya. Artinya apa? Betapa setiap infrastruktur yang ada di Jogja yang dibangun oleh Mangkubumi ini mempunyai nilai-nilai filosofi yang tidak disampaikan kepada masyarakat, yaitu nilai-nilai kebaikan. Seperti konsep Mangkubumi sendiri membangun Jogja ini dengan konsep santra. San itu orang, tra itu adalah baik. Kembali kepada konsep awal tadi bahwa tata kota Jogja ini dibangun atas dasar nilai-nilai keumatan, nilai-nilai keislaman. Jadi wajar ketika beberapa umat muslim mengapresiasi keberadaan Malioboro itu dengan mengadakan membaca Al-Quran di Malioboro sendiri. Sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman membaca Al-Quran di Malioboro itu mengingatkan kita kepada sejarah. Artinya apa? Kembali kepada pesan daripada Mangkubumi selaku pendiri Keraton Ngayogyakarta, di mana menjadikan Walioboro, sekali lagi namanya adalah Walioboro, wali dan obor. Mangkubumi tidak menyampaikan bahwa manusia Ngayogyakarta harus berpegang kepada dua warisan para wali, yang itu sebenarnya adalah warisan Muhammad Rasulullah. Coba kita lihat, dua warisan itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus mengapresiasi sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman membaca Al-Quran di Malioboro itu sebenarnya sedang mengingatkan sejarah kembali kepada sejarah yang sebenarnya. Berkaitan dengan pro dan kontra tentang pembacaan Al-Quran di Malioboro, saya rasa itu sebuah kewajaran. Perbedaan yang dari sisi agama pun adalah sunatullah, boleh-boleh saja. Artinya Malioboro adalah ruang publik, sehingga boleh untuk digunakan membaca Al-Quran, untuk digunakan membaca buku-buku yang lain bahkan. Tapi saya rasa itu boleh-boleh saja, perbedaan yang seharusnya tidak dipertajam. Saya rasa itu dari saya.